wabarakatuh. Di sini saya ingin menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan pada masa dewasa tengah. Nah, masa dewasa tengah yang umumnya terjadi pada usia 40 sampai 65 tahun merupakan fase penting dalam kehidupan seseorang di masa ini. Individu biasanya sedang berada di puncak karirnya, namun juga mulai banyak merenung tentang arti hidup, tanggung jawab terhadap keluarga, serta kontribusi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Salah satu figur publik yang menarik untuk dianalisis dalam konteks ini adalah Dian Sastro-Wardoyo, seorang artis dan produser dan aktivis sosial yang kini berada di usia dewasa tengah. Nah, yang pertama itu ada aspek psikologis. Nah, aspek psikologis ini secara psikologis dia menunjukkan perkembangan yang matang. Dikenal sejak muda sebagai artis papan atas, ia kini lebih selektif dalam memilih proyek yang sesuai dengan nilai dan prinsip hidupnya. Ia juga sering berbicara tentang bagaimana perannya sebagai ibu mengubah cara pandangannya terhadap pekerjaan dan kehidupan. Ini mencerminkan proses evaluasi diri dan pertumbuhan psikologis yang umum terjadi pada usia masa dewasa tengah. Nah, yang kedua itu ada aspek sosialnya. Nah, peran sosial Dian semakin luas. Ia tidak hanya berkiprah di dunia hiburan, tapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti kampanye pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Ia menggunakan pengaruhnya untuk mendorong perubahan yang positif di masyarakat. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa masa dewasa tengah seseorang cenderung lebih peduli terhadap kontribusi jangka panjang bagi lingkungan sosialnya. Nah, yang ketiga itu ada aspek emosional. Sebagai figur publik, dia tentu tidak luput dari tekanan baik dari media maupun publik dan dari perannya sebagai istri dan ibu. Namun ia terlihat mampu mengelola emosinya dengan baik. Ia tampil tenang, tidak mudah terpancing, dan lebih bijak dalam merespon kritik atau isu pribadinya. Nah, ini menandakan adanya kestabilan emosional yang biasanya mulai terbentuk kuat pada usia dewasa tengah. Terus yang keempat ini ada aspek kognitifnya. Nah, meskipun sudah sukses secara karir, dia tetap aktif mengembangkan dirinya secara intelektual. Ia melanjutkan pendidikan hingga tingkat magister dan sering terlibat dalam forum-forum diskusi maupun kegiatan edukatif. Nah, ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir dan keinginannya untuk terus belajar tetap kuat. Ia menjadi ciri khas individu dewasa tengah yang sehat secara kognitif. Nah, yang kelima itu ada aspek karir dan makna hidup. Nah, Dian Sastro bukan lagi hanya mengejar popularitas, tapi juga ingin agar karyanya punya makna dan dampak yang positif. Ia mulai mengambil peran di balik layar sebagai produser dan ikut mendorong hadirnya film-film yang berkualitas dan bermuatan nilai yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa ia sedang menjalani fase generativitas, yaitu keinginan untuk meninggalkan sesuatu yang berarti bagi generasi lainnya atau generasi berikutnya. Nah, kesimpulan dari cerita Dian Sastro tadi, analisis Dian Sastro, Dian Sastro itu adalah contoh nyata seorang yang menjalani masa dewasa tengah dengan baik. Ia tidak hanya berkembang dalam aspek karir, tetapi juga menunjukkan kematangan dalam hal psikologis, emosional, dan kognitif.
Masa ini dibagi Dian bukan hanya soal menjaga eksistensi, tapi juga tentang makna, kontribusi, dan warisan yang ingin ia tinggalkan. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada yang salah dari analisis video saya. Saya mengakhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.